Hai semuanya, salam bijak. Berjumpa lagi bersama kami, Bijak Obat. Di episode kali ini, Bijak Obat akan membahas mengenai obat furosemid. Furosemid dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Kira-kira mitos atau fakta ya? Langsung aja yuk kita mulai penjelasan tentang obat ini. Furosemid adalah sebuah obat anti darah tinggi atau anti hipertensi golongan diuretik. Furosemid tergolong ke dalam obat keras, yaitu obat yang hanya boleh digunakan, dikonsumsi, atau dibeli dengan menggunakan resep dokter. Furosemid bekerja dengan cara menghambat penyerapan kembali ion natrium dan ion klorida di lengkung Henle dan juga di tubulus distal ginjal, sehingga menyebabkan peningkatan ekskresi atau pengeluaran air, natrium, klorida, magnesium, dan juga kalsium. Obat ini diindikasikan untuk menangani darah tinggi dan juga edema, yaitu pembengkakan pada anggota tubuh yang terjadi akibat adanya penimbunan cairan dalam jaringan yang terkait dengan gagal jantung kongestif. Obat ini dapat digunakan secara sendiri atau dalam bentuk kombinasi dengan obat antihipertensi lain. Furosemid tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki hipersensitivitas atau alergi terhadap obat ini atau obat golongan sulfonylurea lainnya. Selain itu, obat ini juga tidak boleh digunakan pada pasien dengan penyakit anuria dan gangguan elektrolit yang parah. Efek samping obat ini meliputi diuresis atau keinginan untuk buang air kecil terus-menerus jika diberikan pada dosis yang tinggi, sehingga menyebabkan dehidrasi. Selain itu, efek samping yang ditimbulkan juga bisa berupa gangguan elektrolit, hipotensi, dan peningkatan kreatinin darah. Umumnya terjadi pula hiponatremia, hipokalemia, dan peningkatan kolesterol darah. Secara umum, dosis penggunaan furosemid untuk orang dewasa adalah sama, yaitu 20-40 mg secara injeksi intravena atau intramuskular dan 20-80 mg sekali secara oral. Namun, terdapat beberapa pengecualian dosis seperti penyakit edema paru dan juga hipertensi. Furosemid dapat digunakan sebelum atau setelah makan, namun penggunaan furosemid bersamaan dengan makanan dapat menurunkan kadar furosemid dalam darah. Selain itu, furosemid dianjurkan untuk digunakan pada siang atau sore hari, karena obat ini memiliki efek diuresis yang dapat menyebabkan penggunanya ingin buang air kecil terus-menerus. Jika dikonsumsi malam hari, dikhawatirkan akan mengganggu waktu istirahat penggunanya. Apabila Anda lupa mengonsumsi furosemid dalam bentuk tablet, segera konsumsi obat ini, begitu Anda ingat. Jika jeda dengan jadwal konsumsi berikutnya belum terlalu dekat. Namun, jika jadwal konsumsi obat berikutnya sudah dekat, abaikan obat ini dan jangan pula menggandakan dosis. Furosemid tersedia di pasaran dengan merek yang bermacam-macam seperti Lasix, Furosemid, Farxiretic, Imbugan, dan lain-lain. Bentuk sediaan obat yang beredar di pasaran pun hanya terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk tablet dengan kekuatan 40 mg dan bentuk cairan injeksi dengan kekuatan 10 mg per mililiter. Penggunaan furosemid tablet dan cairan injeksi tentunya berbeda. Furosemid tablet dikonsumsi seperti biasa, yaitu dengan dikonsumsi menggunakan air mineral secukupnya sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Sementara itu, penggunaan furosemid cairan injeksi tidak dapat digunakan secara sendiri, melainkan harus diberikan oleh tenaga medis. Furosemid memiliki interaksi dengan beberapa obat. Penggunaan furosemid bersama dengan obat-obat seperti gentamisin, kanamisin, dan streptomisin dapat menyebabkan penggunanya mengalami gangguan pendengaran, mulai dari gangguan pendengaran sementara hingga tuli permanen jika diberikan dalam dosis yang tinggi. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak menggunakan obat furosemid bersamaan dengan obat-obat tersebut. Selain itu, jika darah tinggi Anda sudah membaik, Anda disarankan untuk tetap menggunakan obat ini, dikarenakan darah tinggi dapat kembali terjadi secara tiba-tiba bahkan tanpa adanya gejala. Sebelum menggunakan furosemid, beritahu dokter jika Anda memiliki penyakit ginjal, perbesaran prostat, masalah perkemihan, penyakit hati, ketidakseimbangan elektrolit, kolesterol yang tinggi, asam urat, diabetes, atau alergi dengan obat-obatan golongan sulfa. Nah, itu dia penjelasan tentang obat furosemid. Jadi, pernyataan yang menyatakan bahwa obat furosemid dapat menyebabkan gangguan pendengaran adalah fakta. Terlebih lagi jika digunakan dalam dosis yang tinggi bersamaan dengan obat-obatan antibiotik seperti gentamisin, kanamisin, dan streptomisin. Ingat ya, kita harus jujur dan terbuka kepada dokter tentang gejala penyakit yang kita alami. Selain itu, kita juga harus jujur kepada dokter mengenai obat-obatan apa saja yang sedang kita gunakan ketika kita diberikan obat furosemid oleh dokter. Jangan sembarangan menggunakan obat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan video baru kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bijak!